Eh, Waalaikumsalam. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya Ahmad Ginanjar Soekarta. Kali ini akan membahas tentang tutorial cara membuat database. Mulai dari konsep yang dilakukan di Microsoft Visual sama langsung praktek di PHP Kami menggunakannya pakai WAMP server. Langsung saja. Yang dibahas kali ini ada dua, yaitu di Microsoft Visio itu sendiri. Yang pertama ada cara membuka Microsoft Visio, ada cara membuat dokumen baru, membuat tab, save, membuat tabel, mengisi tabel, menghubungkan tabel, dan cara nge-save. Ya, langsung saja ya. Cara membuat membuka Microsoft Visio. Untuk membuka Microsoft Visio mudah saja ya. Saya yakin teman-teman juga pada bisa. Caranya klik Start, pilih All Program, Start, All Program, terus cari Microsoft Office, terus Microsoft Visio 2007, klik. Kita tunggu sejenak. Nah, di sini kita udah masuk Microsoft Visio. Yang kemudian kita bagaimana cara membuat dokumen baru di Microsoft Visio. Caranya ketik File, pilih New, terus New Drawing yang ada dalam kurungnya metric, bukan yang US Units. Nah, ini lembar kerja Microsoft Visio. Selanjutnya cara membuat tabel baru di Microsoft Visio. Kita klik Save. Kita harus menampilkan tab Saves dulu. Caranya klik Save, terus Software dan Database, terus Database, terus Entity Relationship yang ada dalam kurungnya metric, bukan yang US Unit ya. Ya, nggak tahu. Terus kita membuat tabel baru. Cara membuat tabel baru di Microsoft Visio, caranya dilihat di tab Shapes yang ini. Pilih New View, klik, jangan dilepas, digeser ke lembar kerja kita. Set. Nah, di sini top. Nah, terus kita kasih nama judul tabel. Caranya ketik huruf A yang ada di sini, ditempelkan ke sini. Set. Nah, ini itu view. View itu maksudnya judul tabel. Judul tabel yang akan kita buat kali ini contohnya adalah tabel pasien. Pasien. Ininya ada no RM. No RM itu nomor rekam medis. Ini sebagai field kunci, jadi dikasih bintang, tanda bintang. Terus ini jenis teksnya varchar ya. Varchar. Terus dikasih maksimum hurufnya 9 huruf saja. Selanjutnya ada nama pasien. Ini usahakan nggak boleh pakai spasi, pakainya underscore. Nama pasien. Ini nggak usah pakai bintang karena bukan field kunci, langsung saja ke varchar. Ini maksimumnya untuk nama 50 huruf. Dan begitu selanjutnya sampai selesai. Terus untuk membuat tabel kedua, caranya kita seperti tadi, klik view, diklik tanpa dilepas, digeser ke lembar kerja. Sekarang silakan pause video Anda dan mencoba membuat tabel yang banyak. Ya, apa sudah selesai? Di sini ada banyak tabel, saya sudah membuat tabel banyak. Misalkan kalau Anda sudah selesai, sekarang kita belajar bagaimana cara menghubungkan antar tabel seperti ini. Untuk membuat seperti ini, kita pakai konektor. Contohnya ini kita hapus dulu ya. Kita klik delete. Kita mau menghubungkan norm ini sama norm di sini. Caranya klik ini konektor. Dari sini ke sini. Maaf,
misalkan dari sini sampai sini. Terus ditarik ke sini, tarik ke bawah. Set. Ini agak sulit, ini harus diusahakan. Kita ulangi lagi. Untuk membuat garis ini agak sulit, harus diklik-klik ini. Baik, sampai sini. Set. Ya nih, seperti ini. Saya kira agak sulit. Selesai. Ini kita ganti dengan ganti garis ini pakai klik line and, terus pilih more line and, di bagian kita ganti jadi nomor 4, terus di end nya kita ganti nomor 39. Klik OK. Selesai. Nah, jadi untuk membuat garis-garis seperti ini emang harus seperti ini ya. Setelah selesai membuat tabel yang begitu banyak dan disambung-sambungin dengan pakai panah-panah yang begitu rumit, kita langsung praktek ke PHPMyAdmin. Caranya, pilih ke desktop, terus klik klik WAMP server, klik yes untuk menyetujui akses aplikasi. Setelah selesai, tunggu sampai logo WM-nya itu warna hijau seperti ini. Lalu kita pergi ke Mozilla Firefox, pilih ketik di address bar localhost. Terus kita pilih PHPMyAdmin di sini. Seperti yang kita buat database tabel pada database yang tadi kita buat. Sekarang kita membuat database baru. Caranya, klik di sini nama database-nya. Misalnya kita buat rekam medis. Klik ciptakan. Ini untuk membuat database baru. Kemudian untuk membuat tabel baru, kita isi pada kolom ini, pada ciptakan tabel baru. Di sini kita membuat tabel contohnya pasien. Dengan jumlah filenya kita lihat di Microsoft Visio tadi,
kita butuh field 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 field. Jadi di Microsoft di WAM server kita pilih 7. Klik go untuk membuat tabel baru. Nah, di sini ditampilkan ada 7 baris untuk mengisi field yang akan kita buat. Yang pertama kita mengisi no rm, terus jenis ininya varchar, panjangnya kita lihat di Microsoft Visio 6, panjangnya 6 huruf. Norm ini kita buat sebagai primary key atau field kunci, maka di index kita buat primary key, pilih primary key. Selanjutnya kita butuh nama pasien. Untuk mempermudah kita dibagi dua aja lembar kerjanya, setengah untuk Microsoft Visio, setengah untuk WAM server. Caranya seperti itu. Terus yang kedua kita butuh nama pasien, nama underscore pasien. Usahakan nggak pakai spasi, pakainya underscore sebagai pemisah. Varchar. Terus ada alamat. Oh ya, ini nama pasien kita butuh 60 huruf maksimal. Untuk alamat varchar maksimal huruf 100 huruf. Selanjutnya ada JK. JK itu jenis kelamin. Untuk JK jenis hurufnya itu pakai enum, enum tulisannya ya. Enum. Kita pilih enum karena value-nya kita sendiri yang menentukan. Kalau JK itu cuman ada dua, ada laki-laki sama perempuan, jadi cukup huruf L sama huruf P. Untuk selain itu kita nggak tampilkan. Selanjutnya kita butuh field yang namanya tempat lahir. Tempat, jangan lupa underscore lahir. Ini varchar untuk value-nya 20. Terus selanjutnya ada tanggal lahir. Tanggal lahir. Untuk tanggal lahir kita gunakan date. Kalau date kita ukuran panjang value-nya nggak usah diisi karena secara otomatis berformat tanggal. Mulai dari tahun 4 huruf, bulan 2 huruf, hari 2 huruf. Maksudnya tanggal. Selanjutnya kita butuh umur. Umur. Sebenarnya umur ini pakainya varchar. Maksimum hurufnya ada 3 karena umur dengan kita menampilkan 3 berarti batas maksimalnya ada 999. Tanggal nggak usah karena date format date otomatis bulan, tahun, tanggal. Terus kita klik simpan. Set. Nah, sekarang kita di sini ada satu tabel. Untuk selanjutnya silakan teman-teman buat tabel yang banyak di sini. Silakan videonya di pause dulu dan membuat di tabel yang pas sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita di sini ada banyak tabel yang saya buat. Ada sekitar 8 tabel. Ada detail obat, detail tindakan, obat, pasien, pemeriksaan, petugas, registrasi, sama tindakan. Cara membuat relasi antar tabel, kita harus membutuhkan tabel pembantu. Tabel pembantu di sini saya buat dengan nama registrasi. Registrasi sebagai pembantu untuk menyambungkan antara nomor rekam medis yang ada di tabel pasien sama NIP, nomor induk petugas yang ada di tabel petugas. Kita awalnya dihapus dulu untuk mempermudah. Iya. Sekarang kita isi di pasien. Sudah saya isi.
ada 3 field dengan norm, nama pasien Candi, Kasna, Yuli. Terus untuk di petugas sudah kami isi juga dengan nama Ahmad Semusi. Registrasi. Nah, sekarang di registrasi, di menu registrasi, misalnya saat si pasien mau registrasi ke rumah sakit itu, kita sediakan 4 tuh 2 3 4 5 6 field. Kita sisipkan, menyisipkan nama registrasi, nomor rawat itu nomor registrasi maksudnya, kita isi saja 1 2 3. No RM itu nomor rekam medis, ini nomor pasien. Tadi ada 0031 untuk Yuli Astuti, 002 untuk Kasna, sama 001 untuk Candi Nugraha. Kita pilih yang 0031. Terus NIP-nya itu kita kasih 01 dok sebagai dokter, itu dari tabel petugas yang isinya Ahmad Ginanjar Soekarta. Terus kita isi tanggal registrasi. Tanggal registrasi misalnya untuk mengisi tanggal registrasi karena berformat date, kita tinggal pilih saja ikon kalender. Akan muncul kalender seperti ini. Kita misalnya pilih kapan si pasien registrasi ke rumah sakit. Misalnya bulan Januari tanggal 31 tahun 2014. Tinggal klik aja secara otomatis 2014 strip 01 strip 31. Terus jam registrasi. Untuk format jam itu ada 2 huruf, titik 2, 2 huruf, titik 2, 2 huruf. Kita misalnya si pasien masuk jam 12 titik 2, jam 12 pas 00 200. Biaya registrasi kita tanggung 20.000. Terus yang kedua ada pasien yang nomor rawatnya 321. Terus nomor rekam medisnya beliau bernama Kasna Mulyadin, ada di pasien nomor 002. Terus NIP dengan petugasnya 01F itu Usi Indriani. Terus kita klik kalender, kapan dia masuk, klik angka 19. Dan jam registrasi jam 10 titik 2 30 50 titik 2 30. Terus biaya registrasinya 10.000 karena cuman ini. Klik go. Sekarang kita cek apakah si pasien sama si petugas udah bisa nyatu di tabel registrasi. Kita cek, klik registrasi. Nah, di sini ada 0031 sama 0002. Sekarang kita ubah no RM di pasien yang 0031, yang 0031 yang ini diubah menjadi 31 doang, 31 saja. Klik go. Kita lihat di tabel registrasi apakah masih 0031 atau sudah 31. Nah, di sini no RM sudah jadi 31, berarti tabel pasien sama tabel petugas sudah nyambung, sudah bisa dihubungkan di tabel registrasi. Ya, mungkin cukup sekian tutorial kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ahmad Ginanjar Soekarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.